Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Robi srohli sodri, wa yassirli amri, wa uqdatan min lisani yafqahu qawli, Robi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Di bulan Februari kita bertemu lagi. Saya mendoakan semua rekan-rekan diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan semangat gitu ya, walaupun kita tahu kondisi sekarang berubah-ubah. Saya doakan mudah-mudahan semua rekan-rekan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Saya malam ini mengundang mentor, guru, expert di bidang branding yang akan ngobrol-ngobrol dengan kita. Tapi saya biasa mulai itu dengan doa. Kita doa dulu dengan basmalah ya. Mudah-mudahan pertemuan malam ini walaupun singkat, kita benar-benar mendapat manfaat, mendapat keberkahan, kemudian diberikan kelancaran, rezeki, berkah berlimpah halal gitu ya, dan kemudahan-kemudahan ya. Kita mulai dengan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Mas Siti DJ, Pak B sepertinya juga udah connect dengan kita ya. Bapak Ibu sekalian, menemani kegiatan malam hari mungkin sambil makan malam atau mungkin sambil menikmati malam ini gitu ya. Tadi kita baru liburan. Malam ini kita akan bahas mengenai branding, tapi kaitannya dengan pitching strategi. Kita akan mengajak Pak B. Pak B ini adalah pakar branding yang udah lebih dari 50 tahun berkecimpung di dunia branding. Dan kita pengen menggali gimana sih Pak B pada saat Pak B melakukan pitching gitu ya, pada saat ketemu orang, pada saat berinteraksi dengan orang, pada saat Pak B ini waktu itu mungkin ketemu dengan tim ses presiden gitu ya. Kemudian bagaimana Pak B memperkenalkan banyak branding dan lain-lain. Jadi kita akan benar-benar ketemu dengan Pak B ya. Jadi kita akan mengundang Pak B yang udah pengalamannya luar biasa di halo Kang Dewa, Mas Rian, banyak banget yang join, alhamdulillah. Kang Dewa berikutnya target man ini kita ajak untuk diskusi juga ya sebagai Juragan Indonesia. Episode kedua ya. Jadi rekan-rekan sekalian, seperti kita tahu bahwa Pak B ini banyak sekali ketemu dengan banyak pihak gitu ya, stakeholder, orang-orang VIP, orang-orang besar, dan juga sampai level presiden, sampai meyakinkan akhirnya juga Pak B mampu untuk bisa deal gitu ya. Gimana historical Pak B bisa deal padahal dulu mungkin masih muda Pak B ya, tapi mampu untuk bersaing dengan mungkin ada jasa-jasa mengenai jasa konsultan juga, jasa brand juga, dan lain-lain. So teman-teman, kita akan belajar mengenai branding and pitching khususnya untuk menjadi seorang deal maker yang handal gitu ya. Mulai dari first impression, gimana kesan pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana teman-teman ngobrol pertama kali, akhirnya pitching, Q&A, ngobrol, akhirnya deal gitu ya. Ini kayaknya Pak B-nya udah siap join ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita undang pakar branding Indonesia dengan pengalaman lebih dari 50 tahun untuk join dengan kita dan kita bongkar sama-sama teman-teman. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Langsung mengundang Pak B ke ruangan metaverse kita. Tapi ini metaverse 2 dimensi ya, kita lihat. Pak B akan join. Halo Pak B, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Pak B, episode keduanya tahun 2022 Pak B. Sehat Pak B? 2 tahun kemudian, alhamdulillah sehat ya. 2 tahun kemudian. Gimana sinyal, lancar Pak B? Alhamdulillah lancar lah saja. Ini dapat privilege dari IndiHome karena saya langganan 100 giga udah tanggung deh. Langsung dan spesial. ternyata kalau langganannya gede diperhatikan. Betul. Komplain dikit udah langsung didatengin. Iya, Pak B, kita pengen jadi orang yang jangankan komplain gitu ya. Pokoknya kehidupan kita tuh pengennya diberi banyak kemudahan, diberi banyak Pak B ya, kelancaran rezeki, project dan lain-lain gitu. Kita pengen menggali dari Pak B nih Pak B. Mungkin saya langsung menggali ke pertanyaan pertama Pak B. Iya, gimana?
Pertanyaan pertama gini Pak Bi. Bagaimana sih mental Pak Bi pada saat Pak Bi itu dulu kan sebelum Pak Bi menjadi seorang profesional itu Pak Bi sempat ngirim brosur ya ke banyak stakeholder bahwa yang bisa kerjasama sama Pak Bi adalah orang yang spesial. Nah, pola pikir atau mindset Pak Bi itu gimana sih Pak Bi? Saya pengen tahu bagaimana pola pikir seorang deal maker yang handal sehingga pede dari awal. Cerita dikit dong Pak Bi, silakan Pak Bi. Ya, jadi itu terjadi tahun 76, 77. Sorry, Lahir. 77, 78. Ya. Di Yes, mana yes. pada waktu itu saya sudah keluar dari pekerjaan saya sebagai profesional. Dan kemudian saya uh, kepingin memulai karir baru. Karena di pekerjaan saya yang lama itu saya udah menjadi the big frog in a small pond. Ya. Jadi kodok besar di kolam kecil. Jadi hampir semua agensi yang datang ke tempat saya, itu saya kuliahi semua. Nah, itu yang pertama kali bikin PD itu. Artinya ternyata para kreatif director itu segitu-gitu aja nih pengetahuannya gitu. Ya, alhamdulillahnya pada waktu itu lumayan pede lah. Kemudian begitu saya resign, saya kerja ikut mantan account director dari McKinsey Harrison New York ya. Jadi saya belajar selama setahun. Nah itu tambah pede lagi. Karena orangnya jago banget. Lalu kemudian begitu saya resign dari situ, itu saya bikin kartu nama kecil. Kartu nama itu bunyinya begini. A creative person looking for creative client. Gitu. Jadi saya menyatakan bahwa kalau lu jadi klien gua, lu jadi klien yang kreatif. Jadi itu awal pertama saya menawarkan ketika lu beli produk gua, lu jadi siapa? Itu yang kemudian belakangan hari dikenal sebagai marketing 3.0. Sementara waktu itu kita masih berkecimpung di marketing 1.0 ya. Masih branding itu masih logo, masih yang dikenal gitulah, merek gitu, packaging gitu. Jadi masih ini banget, masih basic banget. Nah, mungkin gara-gara kartu nama saya itu kemudian banyak yang menghubungi saya karena kepengen menjadi klien saya. Gitu. Nah itu awalnya seperti itu. Jadi bukan didatengin suruh pitching, enggak. Tapi diminta untuk menangani langsung produknya supaya dia jadi klien saya. Gitulah kira-kira. Oke, Pak Bi, izin untuk mundur ke tahun 70-an tadi Pak Bi ya. Ini profil Pak Bi nganggap kita-kita ini deal maker yang mungkin baru proses transformasi awal seperti Pak Bi tahun 76, 78 gitu ya. Karena prinsip saya komunikator handal, deal maker handal, negosiator handal itu nggak tiba-tiba, tapi melalui proses Pak. Dan kartu nama Pak Bi itu adalah iceberg. Kalau saya lihat adalah tip of iceberg dari perjalanan Pak Bi menambah percaya diri. Yang tadi percaya diri yang Pak Bi yang paling saya garis bawahi adalah ternyata kreatif director itu ya gitu nggak dibilang dewa banget, nggak suhu banget ya Pak Bi ya. Nah, menurut saya itu adalah salah satu tipping point Pak Bi. Saya banyak melihat orang-orang ke Silicon Valley atau saya kemarin sempat ngambil workshop extended school di Harvard. Saya ngelihat bagaimana profesor Harvard atau mungkin dokter di Harvard ternyata sama Indonesia nggak kalah gitu ya. Nah mental pemenang dari awal yang Pak Bi bilang creative director ternyata nggak dewa-dewa banget. Aku bisa nih. Nah Pak Bi itu bisa kita hadirkan nggak Pak Bi secara artificial Pak Bi? Karena startup muda, inovator muda kadang-kadang nggak dapat pengalaman kayak Pak Bi gitu melihat direktur-direktur atau kreatif direktur. Silakan Pak Bi kasih tips Pak Bi. Ya, itu kebentuknya dari awal pertama kali saya masuk ke dunia komersial ini ya. Karena tadinya saya ini hanya pelukis komik, ya, tukang gambar komik gitu, yang menerbitkan berseri-seri komik lah gitu. Lalu pada waktu itu saya didatangi oleh orang Norwegia yang kebetulan teman dari teman saya. Dia bawa komik saya. Dia bilang, ini kamu yang gambar.
Saya bilang, iya. Saya bilang gitu. "Eh, serius, serius. Saya bikin. Wah, luar biasa ya. Ini satu, apa namanya, dengan kepandaian kamu ini, kamu bisa kerja sama saya. Dia bilang gitu. Mau nggak kamu kerja sama saya? Kerja apa dulu? Saya bilang gitu. Full time, jadi art director. Lalu saya tanya, art director itu apa? Karena saya belum pernah kerja, kan jadi nggak tahu. Saya lulus SMA, jadi tukang komik, udah gitu, ditawarin art director yang nggak ngerti. Lalu, gini deh, kamu kerja aja sama saya, nanti kamu saya kasih guru, gitu, di perusahaan saya. Karena perusahaan ini adalah modern packaging pertama di Indonesia. Waktu PMA pertama dibuka ya. Nah, saya ditanya, kamu mau gaji berapa? Saya bilang, gaji itu bulanan ya? Iya. Wah, saya nggak tahu. Dia tanya, berapa sih kamu dapat dari komik ini setiap bulan? Saya bilang, satu komik itu 80.000. 3 komik kira-kira 240.000. Saya bilang gitu. 240.000 itu, apa namanya, bersih itu, saya terima langsung sejumlah itu. Dia bilang, oke, kalau gitu kamu saya gaji 240.000. Itu enteng aja tuh ngomong orang. Dia nggak sadar bahwa itu sama dengan $2.000 pada waktu itu. Jadi, ya udah. Saya tanya ayah saya, ini gimana nih Pak? Aku lagi kuliah, baru di tingkat 1, udah ditawarin kerja gini, gimana nih? Ya udah ambil aja, kamu kuliah tahu untuk kerja juga. Nah itu PD pertama itu. Jadi saya tidak pernah melamar kerjaan. Nah PD-nya itu karena saya dilamar. Nah begitu masuk, itu saya merasa menjadi anak emas dari si bos ini ya, dari Mr. Fred Welavan ini. Saya dikasih guru, karena di proses packaging itu kan dari mulai designing, kemudian copywriting, fotografi, art, apa namanya, bikin artwork, kemudian color separation, kemudian die cutting, printing, dan seterusnya. Printing pun juga ada offset, ada flexo printing, macam-macam. Jadi itu masing-masing guru, masing-masing bidang itu gurunya satu. Dan semuanya nggak ada Indonesia. Ada orang Pakistan, ada orang India, printing itu India, kemudian color separation itu orang Denmark, kemudian die cutting itu orang Swedia, kemudian apalagi ya, ada orang Singapura juga. Jadi saya dapat paling nggak 6 atau 7 guru yang semuanya ngajarin saya privat. Karena mereka berkepentingan. Karena saya bagian desain, saya di ujung, saya tidak boleh membuat next step berikutnya itu bermasalah buat mereka. Jadi akhirnya saya diwajibkan untuk tahu proses berikutnya. Nah, di situ saya mulai merasa pede, karena para kreatif director kan nggak tahu proses. Jadi pada waktu mereka bikin desain gitu, untuk packaging klien mereka, mostly Unilever nih, begitu datang udah langsung saya omelin. Wah ini nggak bisa nih, ini salah nih, kamu gini. Padahal itu kreatif director. Jadi PD-nya itu dari situ mulainya. Siap Pak Bi, mundur lagi nih Pak Bi, izin ke Azrabunudul kali Pak Bi lebih dalam lagi nih. Pak Bi itu sebagai seorang komika, bukan stand up komedian ya, pembuat komik yang ditawarin menjadi art director oleh orang Norwegia gitu ya. Ini orang Norwegia loh Pak Bi yang langsung bergain sama nego gaji sama Pak Bi, dan itu mungkin $2.000 tadi Pak Bi sebutkan. Iya. Saya pengen gitu Pak Bi, mimpi saya salah satunya adalah gimana orang Indonesia itu ya kayak Pak Bi, pede menghadapi orang Norwegia, pede untuk ketemu dengan banyak orang Eropa, negara maju, setara, selevel, ngobrolnya enak. Nah, berarti PD-nya bukan pada saat Pak Bi ketemu orang Norwegia. PD-nya Pak Bi ada peran dari environment Pak Bi sebelumnya, keluarga dan lain-lain. Nah, saya pengen gali mundur lagi Pak Bi. Apa yang dibekali orang tua Pak Bi, sehingga Pak Bi bergain sama orang Norwegia itu asik aja. Saya segini kalau bikin komikus ya, bener, komikus. Komikan. Kemudian Pak Bi enak aja ketemu orang Norwegia, enak mentoring sama orang Pakistan, Singapura, India. Pak Bi udah punya modal
saya lihat udah punya modal dasar percaya diri dari keluarga. Cerita dikit dong, Pak Bi, karena ini apa memang karena ilmu, kata Mbak Anggi, karena ilmu kali pede gitu. Tapi dari asumsi saya, Pak Bi waktu ditawarin jadi art director itu ilmunya masih seputar komik, belum ngerti Ya, ilmu betul. tadi, tapi pede aja untuk mengungkapin saya segini, saya segini, saya segini. Apa yang terjadi di masa kecil, Pak Bi? Silakan, Pak Bi. Jadi masa kecil saya di Solo Yes. dan saya jadi anak biasa-biasa saja gitu. Artinya ya ketua kelas dari mulai kelas 1 SD. Itu ketua kelas Oke. terus, nggak pernah enggak. Itu yang pertama. Kemudian SMA saya pindah ke Jakarta. Ya. Hmm. Di Jakarta juga tinggal di rumah petak gitu ya. 2 petak ditinggalin oleh 5 orang gitu. Nah, kebetulan rumah petak itu adanya di kompleks internasional. Jadi kalau kalau dulu disebutnya kompleks Ubud ya. Itu ada ayah saya kebetulan anggota, jadi kita tinggal di situ. Itu tetangga saya orang Inggris, ada orang Jepang, ada orang Finlandia, macam-macam orang di situ. Nah, saya nggak bisa ngomong Inggris kan. Lalu ada salah satu teman dari Inggris, dia bilang, ajarin saya bahasa Indonesia dong, gitu. Terus gue bilang, ya, lu ajarin gue bahasa Inggris, gitu. Akhirnya setiap sore itu saya belajar bahasa Inggris. English conversation, jadi ngobrol-ngobrol-ngobrol gitu. Nah, akhirnya temen tuh sama teman sekompleks tuh, orang asing semua ya. Orang Norwegia salah satunya, teman saya itu orang di situ, tetangga saya. Jadi, itu awal mulanya seperti itu. Nah, ketika saya bikin komik itu, banyak tuh anak-anak bule-bule itu yang pada nongkrongin di setiap teman malam, pengen tahu lanjutan ceritanya gimana. Kan setiap malam saya bikinnya 8 halaman, 8 halaman. Jadi seminggu pas 64 halaman. Gitu Mas Ari. Siap. Oke, guys. Berarti sekarang kita langsung melihat masa kecil Pak Bi ya. Di mana kalau nongkrong sama teman-teman yang lokal gitu. Tapi Pak Bi ini ternyata dari kecil, dari udah ketua kelas gitu ya, sudah punya ketua kelas, dan environment keluarga yang orang tua Pak Bi tinggali di Jakarta adalah environment yang memang temen ngobrolnya memang orang luar negeri gitu ya. Dan juga bikin komiknya aja, yang ngelihat komik, saya juga bikin komik dulu Pak Bi. Tapi komik bener-bener amatir, yang nonton santri-santri, karena saya dulu pernah di pesantren juga ya, jadi beda environment. Nah, seandainya yang lihat saya, teman saya orang Finlandia, orang Norwegia, orang Jepang gitu, pasti ini secara perspektif, kemudian pola pikir, mentalitas dan percaya diri akan sangat membantu sekali. Nah Pak Bi, saya pengen tahu nih Pak Bi, kan ke depan kan ini globalisasi, persaingan global ini kayaknya memang jadi hal yang lumrah, dan Indonesia nggak bisa jadi pemain lokal terus. Kita kan perlu, kalau kata Pak Budi Isman itu, berpikir besar lah, big picture, dan ini memang mulainya dari percaya diri dulu Pak Bi. Peserta-peserta training Pak Bi, Pak Budi Isman kalau sama saya itu sering dimarahin, mimpi besar aja nggak berani gitu ya, di push supaya untuk mimpi besar gitu. Pak Bi, kalau misalnya temennya memang orang desa, orang kampung, orang lokal gitu, menurut Pak Bi gimana cara agar dari muda percaya diri ini udah dipupuk agar siap untuk menjadi pemain global? Gimana Pak Bi? Ya, itu kembali ke pengalaman saya waktu kelas 2 SMA ya. Jadi saya waktu di Solo itu karena ayah saya itu direktur bank, kita punya 4 mobil. Jadi saya diantar mobil kemana-mana, terus pakai sepeda paling minim lah ya. Sekolah pakai sepeda. Hidup kita tetap sederhana meskipun berkelebihan lah gitu. Nah, tapi begitu masuk ke Jakarta, saya itu menderita karena eh, ayah saya itu tiba-tiba tidak lagi menjadi direktur bank, tapi jadi karyawan kebun lah gitu. Nah, sehingga kita nggak punya mobil. Terus saya ke sekolah jalan kaki. Dari Cilandak ke Bulungan, lumayan kan. Itu 6 kilo lah sekali jalan. Berangkat 6 kilo, pulang 6 kilo. Berangkat siang, pulangnya malam. Nah, saya bercita-cita kepingin sekolah di ITB. Tapi harus ngumpulin duit kan gitu. Nah, mulailah saya mikir, gimana ya cara
dapat duit gitu. Karena saya nabung uang jajan setiap hari, itu nggak cukup itu, cuma 50 perak itu jadi berapa sih? Jadi akhirnya saya mampir ke Mestik. Di situ di depan Radio Ong itu ada tukang komik, itu saya tanya, ini belinya di mana sih? Di Beos kota. Nah, saya terus ke Beos beli komik. Saya jualan pinggir jalan. Udah jalan kaki setiap hari, jualan pinggir jalan gitu ya. Kemudian sampai suatu hari saya bilang, kalau gini aja gue bisa gambar nih. Ngapain gue mesti jualan komik orang gitu. Tapi dari jalan kaki dan jualan pinggir jalan itu, timbullah rasa dendam. Dendam itu begini, gila ya, cuman karena duit, gue harus menderita begini. Lalu kita turn itu into energi. Suatu hari nanti, yang nginjek jalan ini bukan kaki gue, tapi ban mobil gue. Nah, itu awalnya. Jadi, dendam dirubah jadi energi itu menjadi powerhouse dari tekad saya gitu. Jadi teman-teman yang di desa datang dari kampung, saya juga dari kampung, saya dari Solo juga, termasuk kampung lah kalau di Jakarta. Nah, itu tanamkanlah tekad seperti itu. Dendam itu harus, dendam dengan kehidupan itu harus. Ya, kata Bill Gates kan, if you are born poor, it's not your mistakes. But if you die poor, that's your mistake. Karena udah dikasih umur sekian puluh tahun, lu tetap kere, ya itu nggak boleh. Nah, kita butuh energi itu dendam. Jadi dendam nggak selalu jelek ya, Mas Ari. Siap. Oke, rekan-rekan sekalian, kalau di metode komunikasi itu yang pertama inner power, kita akhirnya ngebongkar inner powernya Pak Bini, mulai dari masa lalu, dari ketua kelas, tukang komikus, terus pernah posisi orang tua di posisi cukup tinggi 4 mobil, kemudian di Jakarta jadi anak pinggir jalan yang jualan komik gitu ya, dan akhirnya muncul api dalam dada Pak Bi suatu saat ban mobil saya akan lewat di sini gitu ya. Jadi pengen menjadi orang dengan kualitas yang luar biasa, menguasai Jakarta, dan Pak Bi ini memang menguasai Indonesia nih sebagai konsultan brand yang merajai banyak brand dan figur besar di Indonesia. Jadi Pak Bi ini thank you banget udah bongkar-bongkar masa kecil. Kita perlu ini Pak Bi, karena nanti kita pitching sama Pak SBY atau pitching sama perusahaan besar, sama Iwake, dan banyak sekali klien kita perlu tahu cerita masa lalu Pak Bi. Ini perlu untuk jadi bahan baku agar teman-teman bisa menemukan PD dari awal gitu ya. Inner power Bandi. So Pak Bi, pertanyaannya lanjut nih Pak Bi. Pak Bi kan sudah ketemu sama orang Norwegia dan menjadi art director, kemudian banyak expert Pak Bi belajar, PD Pak Bi nambah terus, belajar ke luar negeri juga tambah PD lagi gitu ya. Tapi banyak sekali Pak Bi, orang yang sudah expert di satu company gitu ya, udah jago, udah CEO bahkan. Begitu pengen menjadi profesional, bahkan udah pensiun misalnya Pak Bi, udah umur 55 pensiun, udah jago banget. Tapi pada saat jadi profesional dan berhubungan dengan B2B gitu ya, nah di situ mulai muncul tantangan baru Pak Bi, beda pendekatannya, beda cara approach-nya, dan akhirnya bingung untuk ngedilin sesuatu. Nah, Pak Bi ini dari awal sudah bikin kartu nama yang nyeleneh menurut saya. Jadi kartu nama yang membuat orang lain itu yang ngejar Pak Bi. Artinya pada saat Pak Bi ketemu klien, posisi Pak Bi itu udah setara atau bahkan mungkin Pak Bi udah di atas sedikit kira-kira gitu ya. Posisi Pak Bi itu udah oke. Nah, menurut Pak Bi, masa sih Pak Bi nggak pernah ketemu klien yang dia merasa di atasnya Pak Bi? Misalnya, oke, kamu adalah konsultan branding saya, tapi saya punya banyak expert loh. Kami semua, tim kami lebih hebat dari Pak Bi. Ada nggak klien yang kira-kira posisinya itu ngerasa jauh lebih hebat dari Pak Bi? Nah, itu menantang. Ada pengalaman seperti itu nggak Pak Bi? Silakan Pak Bi. Oh ya, saya jawabnya satu kalimat aja. Saya dibayar untuk melihat yang you tidak lihat. Oke. Kalau yang you sudah lihat, fine, you are the expert. Tapi saya dibayar tidak untuk melihat yang you sudah lihat. Saya dibayar untuk melihat apa yang tidak Anda lihat.
Itu. Jadi Anda bayar saya tidak hanya to say yes on you, but also to say no. Kenapa? Karena saya melihat apa yang Anda tidak lihat. Gitu kalau saya. Ya, ini pelajaran buat para inovator, founder, ataupun entrepreneurs ya. Keberanian Pak Bi, ini udah dari dulu nih saya lihat IG Live Pak Bi adalah selalu berani mengeluarkan statement yang meyakinkan dan mantep gitu Pak Bi. Kamu bayar saya sesuatu yang kamu nggak lihat gitu ya. Nah, saya pengen tahu nih Pak Bi, ini kan Pak Bi memberikan statement-statement yang tajam, kuat, positioningnya powerful banget. Ada nggak sih klien yang ngomongnya gini nih, emang apa yang nggak kita lihat? Kita semua punya expert, kita bisa lihat semua kekurangan kita. Ada nggak sih Pak Bi yang sampai seperti itu? Berarti melakukan offense ke Pak Bi. Ya, saya biasanya mental war-nya saya mulai dengan gini. Oke, saya datang dengan otoritas untuk ambil putusan. Oke? Yes. Saya tanya, apakah Anda diberi otoritas oleh perusahaan untuk ambil putusan? Oh enggak Pak Bi, saya mesti lapor ke atasan saya. Oke, untuk mempercepat proses, kenapa enggak Anda bawa ke atasan Anda aja? Supaya gak kehilangan waktu, sehingga bisnis Anda nggak rugi. Kira-kira Anda ngerasa kecil nggak kalau saya ngomong gitu? Iya, iya. Ini kalau Selevel marketing director. Mana deh? Iya, 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 iya. Jadi if you cannot decide, don't talk too much. Iya, iya. Pak Bi, ini Pak Bi, pada izin ngambil quotes-nya Pak Bi semua nih. Minta quotes-nya Pak Bi diambil dan lain-lain, positioning dan lain-lain gitu ya Pak Bi. Dan kita saya udah dengar beberapa kali nih Pak Bi mengenai supaya kita nggak buang-buang waktu, kita nggak wasting time, saya langsung ketemu sama decision maker Anda aja gitu, supaya kita bisa lihat mana hal yang nggak bisa Anda lihat gitu ya. Pertanyaan saya Pak Bi ada mempertimbangkan risiko dari statement yang tajam tadi nggak Pak Bi? Mengenai, saya pengen ketemu dengan pimpinan Anda, atau Anda membayar saya karena hal yang Anda lihat. Apa strategi di belakang mental war Pak Bi tadi? Mental war, di belakangnya Pak. Di belakang persiapan Pak Bi untuk mengeluarkan statement yang powerful seperti tadi. Gimana persiapannya? Mengasahnya gimana? Ya, biasanya kalau saya lihat dari assignment-nya. Kalau assignment-nya itu marketing communication, iklan dan segala macam, maka saya cukup ketemu dengan marketing director. Oke. Ya. Tapi kalau saya assignment-nya itu untuk brand, saya nggak cukup ketemu marketing director, karena brand itu otoritasnya CEO. Karena brand is an intangible asset. Gitu. Nah, karena saya selalu mengatakan bahwa kepada marketing director ini, no brand, no business. Jadi kalau marketing lu mau sukses, lu harus bangun brand. Meskipun lewat iklan. Ya. Nah, bisa nggak kamu mutusin tentang ini? Oh, itu harus buat saya. Nah, saya ketemu sama para CEO. Katakanlah semuanya, dari tahun 81, saya ketemunya CEO melulu. Jarang ketemu marketing director. Siap. Tepuk tangan dulu dong, yeay. Ini happy-nya Pak. Ini baru terbuka nih strategi Pak Bi nih ya. Ternyata Pak Bi ngomong itu nggak sembarangan, guys. Ya, mulai dari Pak Bi tadi, Pak Bi tahu bahwa kalau projectnya di level ini, yang bisa ketemu Pak Bi adalah marketing director. Cukup marketing director. Tapi kalau project yang ini levelnya CEO yang harus ketemu dan ngobrol dengan Pak Bi. Dan cara ngomong Pak Bi ternyata sangat menyenangkan gitu ya, menjelaskan bahwa apakah Anda bisa memutuskan hal seperti ini? Oh, nggak bisa Pak Bi, ini pimpinan saya. Nah, kemudian Pak Bi langsung mengeluarkan statement yang berlanjut tadi, continuous ya, bahwa Oke, kalau gitu kenapa nggak ketemu pimpinan Anda aja? Kita sama-sama menghemat waktu, menghemat resource, dan kita bisa memutuskan. Karena ini brand berhubungan dengan intangible perusahaan Anda. Ini kayak marketing director-nya dapat ilmu dari Pak Bi, ngefans sama Pak Bi, dan akhirnya pasti nurut sama Pak Bi. Bener nggak Pak Bi? Begitu kira-kira. Iya. Teman-teman, ini adalah kalau saya sebut ya, secara positioning, secara inner power, Pak Bi ini udah menang strategi sebelum bertanding. Secara mentalitas, secara percaya diri, secara strategi, udah membaca konsep juga,
udah tahu bahwa project ini levelnya CEO, dan Pak Bi tadi udah bilang bahwa kebanyakan projectnya stakeholdernya langsung bertemu dengan CEO company-company besar. Nah Pak Bi, masa nggak pernah ngerasa minder Pak Bi, misalnya Pak Bi ketemu Pak SBY atau tim sesnya Pak SBY, atau Pak Bi ketemu dengan figur-figur besar nasional, internasional, masa Pak Bi nggak ada deg-degannya Pak Bi, walaupun dilatih dari kecil ya tadi ya dengan banyak teman-teman dari negara lain gitu. Boleh dong Pak Bi cerita yang paling deg-degan gitu, ada nggak Pak Bi? Eh, saya paling deg-degan itu ketemu Bu Eva. Bu Eva itu bosnya Indomie ya waktu itu ya. Nah itu, Oh, pertama kali itu saya, karena beliau ini terkenal sebagai killer. Semua anak buahnya nggak berani bilang no kecuali yes. Gitu. Tanya Pak Hermawan deh kalau nggak percaya. Nah, ketika saya ketemu dengan timnya Pak SBY itu kan saya udah kenal sama Pak CT ya. Jadi karena beliau yang jadi timnya, jadi saya udah kenal. Jadi di situ apa namanya, cara saya ngandangin itu begini. Ketika saya presentasi depan Pak SBY itu saya di pitching sih emang. Jadi cuman saya dapat giliran pertama karena udah kenal sama saya. Nah, di luar itu banyak agensi yang ngantri juga. Lalu saya cuma kasih dua orang. Dua orang berhadapan dengan 20 orang lah kira-kira. Dari kedua belah partai ya. Waktu itu kan Golkar sama Demokrat. Nah, waktu saya buka pitching, waktu saya buka presentasi saya udah langsung bilang begini, Pak SBY, talking about politics, you do the talking, I do the listening. But talking about branding, I do the talking, you do the listening. Udah tarik garis duluan nih. Mau jenderal, mau apa, mau menteri, ngomong soal bidang gua, lu jangan ngajarin gua gitu. Itu mulus banget itu langsung. Siap. Teman-teman ingat ya, Pak Bi ketemu dengan Pak SB dan tim SES itu proses ya, bertahap dari SD, SMP, SMA, belajar, ketemu banyak expert dan lain-lain sehingga bisa mengeluarkan satu statement yang tajam tadi ya. Politics, you do the talking, I'm listening, but branding, I do the talking, you do the listening. Jangan ditiru kalau kita belum siap mental ya. Jadi Jadi pertanyaan saya Pak Bi kan mulai dari Indomie, Seleraku gitu ya. Kita kalau dengar itu, saya juga baru belajar brand, akhirnya tahu Pak Bi tuh, Kopiko, gantinya ngopi, dan banyak sekali yang iklan menemani kita. Kreativitas Pak Bi menemukan diksi yang tepat Pak Bi. Tadi kan diksi itu Pak Bi, misalnya Ya. Diksi mengenai saya dibayar untuk menemukan hal yang nggak kamu lihat. Itu aja udah jadi iklan Pak Bi, jadi quotes tuh. Kemudian Kemudian tadi you do the listening, I do the talking, itu juga pilihan kata yang simple, tajam, menggigit, dan meyakinkan. Nah Pak Bi, kasih tips dong agar para founder, startup, inovator itu bisa kreatif menemukan kata pitching atau kata-kata elevator pitch yang memang pilihan katanya itu langsung menghujam dan connect dan tajam. Kasih tips dong Pak Bi sedikit Pak Bi. Ya, tipsnya salah satunya itu waktu closing dari presentasi saya. Jadi ketika presentasi selesai, kemudian apa namanya, biasanya kan dengerin dulu semua presentasi agensi lain, baru kemudian diputuskan kan. Saya cuma bilang begini, di kontestasi kali ini, di mana ini adalah pertama kali one man one vote ya, itu ada 6 calon presiden, ya, dan hanya ada 1 Subiakto. Jadi, pada saat Anda lagi milih agensi, jangan-jangan saya dihubungin oleh tim yang lain. Akhirnya Pak SBY bilang, oke, supaya Pak bisa langsung kerja, saya putuskan, kita pakai hotline. Yang lain bubar, langsung pulang. Aduh, luar biasa ini story Pak. Pak Bi, tadi lagi tuh Pak Bi, pilihan kata. Ada 6 calon presiden, tapi ada 1 Subiakto. Nah,
itu pop up dari mana Pak Bi? Di desain, Pak Bi bikin skrip, atau memang Pak Bi udah menyiapkan secara visualisasi aja Pak Bi akan ngomong gitu. Dari mana sih kata-kata itu Pak Bi? Kepikiran 6 presiden dibandingkan dengan satu Subianto. Itu gimana Pak Bi dapatnya Pak Bi? Jadi simpel aja, karena waktu sebelumnya saya kan sebelum di-assign ini, saya ketemu sama Pak JK. Pak JK minta ketemu saya, terus dia tanya. Pertanyaannya simpel. Pak Bi, apakah saya harus ikut konvensi Golkar untuk sebagai presiden? Gitu. Terus saya juga bingung kenapa nanya ke saya gitu ya. Karena ini kan masalah politik. Saya tiba-tiba saya bilang gini, Pak JK, kalau nanti Anda ikut konvensi Golkar, terus kalah, Anda kemana? Ya kelempar, keluar dari gelanggang. Gitu. Oke, bagaimana cara Anda untuk stay di dalam gelanggang? Dia bingung, gimana caranya? Saya jawab, jangan mencalonkan jadi presiden, tapi jadi wakil presiden. Kenapa? Karena ada 6 calon presiden yang sibuk nyari wakil presiden. Jadi Anda akan diperebutkan oleh 6 calon presiden. Dia ngakak loh. Iya Pak Bi. Ini Pak Bi ternyata tagline-nya bisa dipakai untuk wakil presiden aja ya, bukan hanya konsultan branding ya. Dan dari satu wakil brand. Waduh, ini kata Mbak Vivi jagonya tagline dengan Pak Bi. Bener nih Pak Vivi ya, luar biasa. Pak Bi ini ngobrol lebih ke seorang deal maker Pak Bi. Sebelum pitching ternyata kan Pak Bi udah ketemu sama Pak JK. Pak Bi ketemu sama tim ses. Pak Bi banyak ketemu sama tokoh sentral. Sebelum ketemu sama CEO atau Bu Eva tadi, mungkin Pak Bi udah ketemu sama marketing director. Atau Pak Bi udah ketemu sama orang-orang baru, orang-orang berpengaruh, decision maker hebat Pak Bi. Saya ngomong ke tahap awal Pak Bi. Saya menyebutnya dengan first impression, interpersonal skill, cara Pak Bi ngobrol sama Pak JK sampai Pak JK bisa nanya minta advice ke Pak Bi gitu. Gimana sih Pak Bi caranya jadi orang yang cepet akrab sama mungkin orang yang ya tadi lah Pak Bi kan ketemu banyak orang killer ya, tapi sama Pak Bi itu bisa sama-sama dapat win-win solution gitu. Jadi boleh nggak Pak Bi kasih tips agar kita jadi orang yang bisa cepat nyambung dengan segala macam orang dari negara manapun? Silakan Pak Bi. Saya di awal karier saya itu saya dikasih buku nih sama teman saya orang Norwegia itu bukunya Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Nah dari segitu banyak ya saya pakai 6 aja. Yang pertama ingat nama, pokoknya selalu sebut nama karena kalau saya nyebut Mas Areh itu di bawah sadar Anda, hati Anda bernyanyi. Gitu. Kemudian yang kedua itu berikan tempatkan lawan bicara Anda itu di atas Anda, jangan di bawah Anda, ya. Jadi agar supaya dia mengalir. Ketika kita ada di tempat yang lebih rendah, otomatis yang di atas akan mengalir ke kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, listen. Don't talk. Listen, listen, listen. Nah, kalau Anda talk, di antara listen itu, hanya untuk memperbanyak bocoran. Itu istilahnya. Yang keempat, itu pada waktu Anda talk, ya, pada waktu Anda harus bicara, itu bicara untuk kepentingan dia, jangan untuk kepentingan kita. Gitu. Itu ada 6 kalau salah itu. Nah, saya nggak ingat yang lainnya, tapi intinya itu. Nah, biasanya setelah ngobrol sama saya pada pandangan pertama nih, orang langsung bilang, kok Pak Pi bisa baca pikiran saya? Iya. Kok Pak Pi bisa tahu saya pitching ini tujuannya untuk apa, kok bisa tahu itu dari mana? Lah kan dengerin. Iya.
Iya Pak Bi, thank you banget Pak Bi. Ya ampun, subhanallah, alhamdulillah ini Mas Ipo juga nyimak nih ya. Ada Mas Ipo. Halo Mas Ipo, salam kenal. Semoga bisa Mas belajar. Ipo, lama nggak ketemu nih. Pak Bi, jadi ternyata inilah rahasia Pak Bi teman-teman ya. Kenapa pitchingnya Pak Bi itu bisa gampang menang? Bahkan mungkin tadi ya orang sibuk ngasih proposal nyebar kemana-mana, tapi nggak dipanggil-panggil. Setelah dipanggil dan menggugurkan 19 kompetitor yang lain ya. Tajam bicara. Ternyata nih teman-teman, tolong digarisbawahi, kemampuan Pak Bi untuk akrab dengan Pak JK atau mungkin dengan tim ses secara subconscious, secara mapping udah tajam sekali dari awal. Kenapa Pak Bi bisa tajam? Pertama, kalau zaman kita nih, berarti kalau WhatsApp orang sebut namanya, saya kalau WhatsApp Pak Bi itu ya sebut namanya hurufnya huruf besar, santun, sopan sehingga orang lain respect. Yang kedua, lawan bicara dia artinya benar-benar kita sangat respect, hormat sekali dengan siapapun lawan bicara kita. Kemudian tadi tuh ada kata Pak Bi tuh, listening. Ya, listening ini yang jadi kunci. Pak Bi ini bukan listening aja, tapi Pak Bi benar-benar menyimak dan mencatat poin-poin sampai ini kalau udah tanda-tanda deal maker nih Pak Bi, tanda-tandanya adalah sampai lawan bicara ngomong, kok kamu tahu isi hatiku sih, berarti listeningnya udah benar. Ya. Sampai mereka bilang, kok kamu tahu sih masalahku dan apa yang aku harapkan, berarti listeningnya udah benar, catatannya udah benar, pitch deck-nya udah tepat. Nah ini Pak Bi ternyata sama Pak Bi, saya selalu menyarankan agar semua deal maker, orang melakukan pitching, baik dengan investor ataupun dengan teman, stakeholder, angel investor adalah kenali dulu siapa yang akan kita hadapi. Kenal benar-benar sampai ke dalam, apa yang mereka harapkan, sampai goals-nya mereka, profil mereka. Dan Pak Bi terbukti ternyata teman-teman, kenapa Pak Bi sangat tajam dalam melakukan pitching. Pak Bi sampai bisa membuat orang lain terpana. Kok tahu ya? Kok tahu ya? Padahal semua itu terbongkar pada saat Pak Bi melakukan yang namanya listening skill. Listening yang benar-benar menyimak dengan baik. Tepuk tangan untuk Pak Bi dong. Yeay. Teman-teman. Pertanyaan udah mulai. Teman-teman silakan ngasih pertanyaan. Ya, rekan-rekan nanti saya akan sampaikan ke Pak Bi. Saya, karena waktunya tinggal 15 menit lagi nih, kita izin menggali lagi sedikit Pak Bi. Pak Bi, jadi Pak Bi udah ngasih salah satu modul atau salah satu buku yang memang ini Pak Bi ya, apa namanya, jadi trademark lah Dale Carnegie tadi ya, mengenai how to win people, how to influence people. Dan Pak Bi nyebutin 4 tips yang menurut saya paling cocok kita gunakan sehari-hari. Nah Pak Bi, pertanyaan berikutnya Pak Bi ada, interpersonal skill-nya udah oke, Pak Bi sudah akrab dengan JK, tim ses, dengan CEO, maka Pak Bi melakukan pitching. Pitching itu presentasi gitu ya Pak Bi. Ada hal yang fundamental setelah pitching Pak Bi, yaitu sesi setelah pitching ngobrol-ngobrol atau Q&A atau bahas harga. Akhirnya kan harga juga nih Pak Bi. Jadi berapa? Nah Pak Bi, sedikit kasih tips Pak Bi, gimana memimpin proses Q&A itu berjalan dengan enak, enjoy, nyaman. Dan mereka rela menggelontorkan berapapun yang Pak Bi minta. Misalnya Pak Bi, saya mau Iwake, saya mau artis ini, saya mau dia, saya mau ini. Kok bisa mereka dengerin Pak Bi? Pak Bi apain waktu Q&A itu Pak Bi? Silakan Pak Bi. Ya, saya selalu buka dengan begini. Apa namanya? Biasanya nih ketika proses tawar-menawar ya, yes, harga saya ditawar gitu. Saya biasanya begini, Anda menugasi saya untuk bekerja keras agar supaya Anda sukses. Saya ditugasi oleh Anda bekerja keras agar supaya tahun ini perusahaan Anda sukses. Gitu. So you pay me to make you look good. Kenapa you try to make me look bad? Karena dengan menawar itu kan Anda merendah-rendahkan saya gitu. Ini segini aja Pak Bi, ini segini aja Pak Bi. I'm trying to make you money. Why you cutting my money gitu?
Terus biasanya Ya. kalau karena malu ya, mereka nanya, jadi saya nawarnya gimana Pak Bi? Ya kalau menurut saya nawar itu ke atas. Yeay. Karena begini, sistem di organisasi saya itu sudah eh, apa ya, sudah terkondisi bahwa waktu saya itu lebih baik untuk yang bayar lebih besar daripada yang bayar lebih kecil. Namanya bisnis kan. Nah, jadi sekretaris saya pun tahu pada jam yang sama, hari yang sama, kalau Anda mau ketemu saya, Anda pasti dibandingkan dengan orang yang mau ketemu yang lain kan. Jadi misalnya gini, oke, saya fee-nya 15%. Terus ditawar dong, gimana kalau 10% Pak Bi? Oke, nggak masalah. Wah, oke ya, deal ya. Oke, dengan satu kondisi, ketika pada hari yang sama, jam yang sama, saya Anda panggil, pasti organisasi saya akan mengarahkan saya ke klien yang bayar lebih besar. Ya 5%. Anda nggak boleh komplain ya. Saya bilang gitu. Oh, jangan gitu dong, Abi. Jadi gimana dong caranya? Gini, Anda mendingan kalau yang standar fee saya itu 15%, silakan Anda bayar 16%. Kenapa? 1% itu membuat Anda menjadi beda, tapi Anda tidak terluka karena 1% itu. Anda tidak jadi bangkrut karena bayar 1+1%. Oke, Pak Bi, deal. 16%. Naik. Mahal guys. Di meja perundingan negotiation skill nih. Aduh, Pak Bi, terbongkar juga nih. Alhamdulillah ya Allah. Iya, Pak Bi. Lagi-lagi tagline ya. Tagline, Pak Bi. Anda menawar saya untuk kerja keras untuk kesuksesan perusahaan Anda. Anda pengen terlihat good. Tapi kok Anda malah cut me. Make me look bad. Ya. Itu yang pertama. Jadi Pak Bi ini punya layer-layer yang membuat decision maker itu puyeng gitu ya. Kalau harganya ditawar dan nawar naik gitu ya. Pertama, kalau kamu pengen tampil keren, jangan bikin saya tampil buruk karena saya ngebantu perusahaan Anda. Satu. Yang kedua adalah ternyata kalau misalnya Anda mau murah, ya risiko Anda, organisasi saya akan membuat Anda tidak lagi menjadi prioritas. Kalau mau prioritas, tambah 1% aja, otomatis Anda akan menjadi prioritas pada saat Anda konsultasi dengan saya. Dua hal ini ternyata membuat Pak Bi harganya naik dari harga penawaran. Iya. Jadi ada klien saya yang bilang begini. Jadi rata-rata semua klien Anda bayar berapa? 15. Ya udah kalau saya 16%, saya satu-satunya. Ya, satu-satunya. Itu langsung deal tuh biasanya gitu. Satu nggak ditawar lebih rendah, yang kedua malah ditambahin 1%. Iya nih, ini banyak yang komen nih, nego nggak berasa nego, karismanya klien jadi apa nih? Oke. Pak Bi, sebenarnya ilmu Pak Bi ini kan kepake di mana-mana Pak Bi. Bukan buat job seeker yang pertama kali kerja, buat kita melamar pertama kali wanita pilihan kita kepada mertua, pitching, dan lain-lain gitu ya. Jadi ya heboh dong Mas Widi ya. Soalnya ini belum pernah saya bahas ya, udah sering banget denger Pak Bi, tapi bahas yang nego ini baru ini ternyata. Untuk para konsultan di luar sana, ini ilmu Pak Bi kepake banget loh. Anda pengen perusahaan Anda maju, produktivitas tinggi, tapi jangan Anda mengkat produktivitas saya dong. Asik. Ada banyak antri dengan saya, kalau Anda nurunin harga, resikonya nanti Anda nggak jadi prioritas saya. Asik yang kedua. Oke, Pak Bi. Sebenarnya Pak Bi, beberapa kali saya tuh klien nawar atas malah, ya karena ya berbagai macam hal. Tapi saya baru tahu tekniknya kayak Pak Bi ini. Pak Bi, pertanyaan udah banyak masuk. Untuk kita tinggal 8 menit lagi. Pak Bi, saya masih ada pengen nanya dikit lagi Pak Bi terkait dengan di balik layar Pak Bi. Nah ini di balik layar penting karena menurut saya banyak mungkin di luar sana orang-orang yang secara expertise, positioning atau yang kenal Pak JK mungkin ada selain Pak Bi.
Tapi kan pada saat orang memilih Pak Bi, apalagi naikin 1%, mereka itu srek sama Pak Bi. Mereka itu happy sama Pak Bi. Nah, saya mau nanya faktor di luar dari skill tagline. Misalnya nih Pak Bi, apakah ada kebiasaan Pak Bi sebelum tender besar, atau sebelum project itu deal, adalah Pak Bi minta Anda melakukan booster energi, misalnya dengan minta doa istri, sedekah, ibadah, atau doa orang tua. Saya sendiri selalu melakukan itu tuh Pak Bi. Nah, saya pengen tahu Pak Bi nih, energi ini kan tadi ada power di mentality, ini spiritual nih Pak Bi yang nggak kelihatan. Apalagi Pak Bi menghadapi kondisi yang mungkin ini kliennya nggak mudah, misalnya killer banget kayak gitu Pak Bi. Ada nggak yang Pak Bi booster agar mantep, lancar, nego, naik persennya bahkan ya? Silakan Pak Bi. Ya, saya biasanya sih kalau ya gini. Pertama, saya beruntung saya nggak kuliah Oke. karena saya tidak perlu dilabel dan diawasi oleh alma mater saya. Jadi saya cukup lulus SMA saja. Itu mengakibatkan saya tidak merasa pintar, gitu. Banyak hal-hal yang membuat saya itu minder sebetulnya. Contohnya, saya ini lulusan SMA, tapi diminta untuk campaign seorang presiden. Pertama kali lagi di Indonesia. Masuk akal nggak, Mas? Kurang, nggak masuk akal Pak, sama sekali. Karena di SMA itu nggak ada pelajaran. Cara membranding presiden itu nggak ada. Iya kan? Nah, jadi karena saya itu punya perasaan minder yang amat sangat, gitu, sehingga saya ini merasa bodoh banget. Wah, gue pasti gagal. Cuman saya punya Tuhan. Jadi yang saya lakukan, biasanya nih, saya gelar sajadah, ya sholat wajib boleh, sholat goib boleh, sholat 2 rakaat boleh, gitu, soal niat. Terus dialog, mencoba dialog dengan yang punya kehidupan ini. Ya, kalau anak sekarang ngomongnya gini, Tuhan, makasih nih saya dikasih kerjaan. Tapi kan Tuhan tahu, di SMA nggak diajarin tuh cara bikin presiden. Ini Tuhan mau bercanda atau mau serius sama saya? Gitu. Kalau Tuhan serius, ya kasih dong ilmunya. Gitu. Bisikin aja, bisikin. Gitu. Anak sekarang bilang gitu ya. Udah gini deh, nggak usah dikasih deh, dipinjemin aja. Gitu, dipinjemin aja. Nah, saya berjanji kalau nanti ada yang nanya, saya nggak akan ngaku saya yang bikin Pak SBY jadi presiden. Gitu. Tapi kalau orang ngomong, saya nggak bisa nolak dong, ya kan? Nah, jadi kalau ada yang bilang, wah Pak Bin hebat ya, bikin Pak SBY jadi presiden. Saya cuma bilang begini, kalau bukan kecampur tangan Tuhan, nggak bakal kejadian. Artinya apa? Itu bahasa kerennya, Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Jadi, segala puji-puji kembali pada Allah. Kan? Saya nggak ngaku. Itu saya yang bikin. Nah, itu kuncian yang saya pegang sampai sekarang. Itu persiapan mental sebelum maju perang. Yeah. Biasanya, Mas Ari, Yes. nggak pakai nunggu besok. Begitu saya mingkem, langsung di telinga tuh bunyi. Ada suara gitu. Yeah, yeah. Nah, ibaratnya, dia kasih saya buntutnya. Saya harus gambar binatangnya apa. Buntutnya udah dikasih nih. Bersama kita bisa. Nah, strateginya terserah lu deh. Gitu. Oh, tepuk tangan lagi. Waduh, ya Allah ya. Nah, itu cara saya melibatkan Tuhan pada pekerjaan saya begitu. Ya, Pak Bi, ini terima kasih sekali. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat Pak Bi untuk para deal maker di Indonesia gitu ya. Bahwa apa yang dilakukan Pak Bi ini adalah ternyata
gelar sajadah dan dialog. Subhanallah. Terima kasih Pak Bi. Saya garis bawahi ya. Ini punya SOP, teman-teman. Pada saat Pak Bi berinteraksi dengan klien, pertama Pak Bi mentalnya adalah tidak merasa bisa. Ini kalau buat saya sih ilmu tertinggi Pak Bi, karena kebanyakan kita ini kan merasa expert, merasa punya ilmu, padahal semua ilmu, semua ilham, semua tagline Pak Bi ternyata datangnya dari buntut yang dari langit juga akhirnya. Ternyata ya terjawab nih. Tagline Pak Bi termasuk tagline naiknya nawar harga itu juga kalau nggak dari langit itu saya nggak kepikiran Pak Bi ya. Karena Pak Bi nggak merasa pintar, maka Pak Bi gelar sajadah dialog kepada yang maha pintar, yang maha segalanya. Nah di sajadah itu Pak Bi melakukan dialog, yaitu bahasanya spiritualnya berarti ya Allah, hamba tidak memiliki ilmu untuk mengerjakan proyek ini, maka mohon bimbingan. Kira-kira gitu Pak Bi ya. Dan ternyata Terima setelah kasih itu, dulu. kenapa Pak Bi? Kenapa, Pak Bi? Terima kasih. Oh Terima ya, kasih terima kasih. dulu dikasih kerjaan. Guys, guys. Iya Pak Bi. Ternyata yang pertama adalah terima kasih dulu, terima kasih atas apa ya Pak Bi ya, anugerah atau proyek yang diberikan, diamanahkan karena Allah yang berikan. Kemudian Pak Bi mulai nih dialog. Ini bercanda atau beneran ya Allah gitu ya. Saya janji deh capai, ini bukan saya, nggak akan ngaku-ngaku gitu ya. Tapi ini semua campur tangan Allah. Termasuk Indonesia Spice Up the World ya Pak Bi. Walaupun Spicing rapi. the world. Ya, Spicing the world, bukan Spice Up. Spice Up ya, itu proyeknya Pak Arif. ya. Spicing the World ini kan kita ngerasa ilham juga ya Pak Bi ya. Indonesia dengan rasanya. Dan Ya. Pak Bi, saya lihat udah bikin animasi, campaign mengenai bumbu-bumbu Indonesia seluruh dunia. Dan dari zaman VOC memang kita hebat di situ. Pak Bi terus-menerus apa ya, berkontribusi untuk ngasih warna buat Indonesia dan lain-lain. Jadi saya juga izin ini Pak Bi, izin untuk mengaku juga nih Pak Bi bahwa bukan hampir semua proyek yang saya jalani Pak Bi, doa saya agak beda versi sama Pak Bi, tapi kalimatnya adalah ya Allah, jika proyek ini baik bagi iman, Islam, ihsan hamba, mohon diberikan kemudahan, dikabulkan. Jika tidak, hamba serahkan segala urusan kepadamu. Jadi kalau pitching itu bawaan saya santai banget Pak Bi, karena Yeah. saya tahu bahwa ini semua adalah apa namanya, anugerah dari Allah, dan kalaupun nggak deal pasti Allah ngasih yang terbaik dalam setiap langkah. Jadi uh, um, ternyata spiritual powernya saya memvalidasi lagi bahwa gelar sajadah ini adalah cara kita untuk lebih punya kekuatan dalam diri. Bisa bagi yang muslim mungkin kalau bisa ke masjid, ke gereja, ke tempat ibadah atau dialog dengan Tuhan, ini menurut saya adalah ciri khas Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa. Udah jam 1 jam lebih Pak Bi, masih bisa mundur. boleh, nyantai aja. Mundur waktunya boleh, segitu boleh. ya. Ya, setengah jam boleh lah. Ini kan Cincia. Wah ini melebihi Pak SBY nanti nambah-nambah. Pak Bi, ini pertanyaan dari rekan saya, Mas Ahmad Zaini, Mas Dian ini. Dia bertanya ke Pak Bi mengenai brand untuk diri nih Pak Bi. Brand untuk diri, karena yang nonton ini kan bukan hanya pengusaha, ada juga karyawan, job seeker, atau dia mungkin baru masuk ke tahapan belajar gitu Pak Bi. Gimana sih Pak Bi tipsnya mencetak brand untuk diri sendiri supaya tawarannya itu bisa naik ke atas, nggak dijatuhin terus gitu Pak Bi? Boleh nggak Pak Bi? Biar kita Ya, punya brand yang naik gitu. Silakan Pak Bi. ya sebetulnya kalau pengusaha itu mau lengkap ya, itu harus melakukan 3 jenis branding. Yang pertama tuh produknya di brand, supaya produknya bisa jualan sendiri. Kemudian yang kedua, itu perusahaannya di branding, supaya perusahaannya bisa mengendorse produknya. Lalu personal foundernya di branding juga. Supaya kalau ada apa-apa dengan perusahaannya, foundernya itu bisa menolong. Ingat bahwa brand adalah trust. Jadi Anda itu mau dipercaya di bagian mana? Itu penting. Kita harus ketemukan DNA kita itu. Ya. Jadi
bagaimana membuat orang percaya kepada produk Anda? Satu. Yang kedua, bagaimana orang percaya pada perusahaan Anda? Yang ketiga, bagaimana orang percaya pada Anda? Gini, ketika things goes wrong dengan produk Anda, yang menolong itu perusahaan Anda. Gitu. Jadi misalnya Anda biasa makan kopiko itu manis, terus tiba-tiba jadi asem gitu. Wah, kok asem nih? Wah, ini produknya jelek, udah nggak beli lagi. Nggak gitu. Anda jadi permisif karena Anda percaya sama Mayora, jadi akhirnya, oh ini kan karena ini aja nih, pasti miss produk aja nih. Besok udah manis lagi. Kenapa? Mayora gitu loh yang jamin gitu. Ya. Satu lagi dari Mayora itu menjamin setiap produk Mayora itu pasti bagus. Jadi gara-gara percaya sama perusahaannya, dia nggak ganti merek gitu. Nah berikutnya, wah Mayora dibeli tuh sama BNI 46, sama BNI, banknya dibeli. Gimana tuh? Wah nggak masalah. Yang penting kita percaya sama Pak Yoginya. Pak Yogi itu real entrepreneur yang sukses. Berpuluh-puluh tahun membuktikan bisa mendunia. Gitu. Nah itu sementara aja, nanti paling dibeli lagi gitu. Jadi perlu kita membangun tiga-tiganya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan bagaimana membranding diri, itu pertanyaannya justru seberapa besar orang harus percaya sama Anda. Itu. Dan pilihlah DNA atau bidang yang memang Anda punya antusias di situ. Kalau kebiasaan saya punya banyak. Saya bisa copywriting, saya bisa art directing, saya bisa bikin komik, saya bisa bikin film, saya bisa proses editing, saya bisa proses 3D animasi, saya bisa branding, saya bisa selling, saya bisa marketing. Tapi saya pilih satu yang saya betul-betul antusias, yaitu branding. Karena branding itu menaungi semuanya. Gitu. Jadi, saya ambil branding sebagai bidang yang saya akan tekuni. Gitu. Digali lagi, branding itu mau sebagai pakar yang cuman ilmunya tinggi tapi nggak bisa bikin, atau mau jadi tukang aja. Bisa bikin meskipun ilmunya mungkin tidak sedalam pakar. Saya pilih jadi praktisi. Saya ini praktisi. Praktisi branding, praktisi marketing, praktisi advertising, praktisi copywriting, praktisi. Sehingga dengan menemukan DNA itu, sebagai praktisi, saya ini dipercaya. Bukan branding yang dipercaya, tapi praktisi yang dipercaya. Nah, praktisi apa? Praktisi branding. Karena branding itu menyeluruh. Gitu. Karena branding itu untuk bisnis, itu dari ujung ke ujung. Mulai dari marketing, operation, kemudian SDM, sampai ke finance, itu proses dari branding. Karena branding adalah intangible value yang menggerakkan semuanya itu. Itu yang saya pegang, kalau saya ya. Siap. Kita tepuk tangan lagi dong. Pak Bi, ternyata saya simpulkan Pak Bi ya, ternyata ada company branding, ada founder branding ya, dan tiga-tiga ini saling menguatkan satu sama lain Pak Bi. Dan Pak Bi akhirnya mencari DNA sampai akhirnya ketemulah praktisioner, bukan kepakaran atau keilmuan, tapi tukangnya yang benar-benar menjadi orang yang membuat brand dan lain-lain. Dan ini Pak Bi jalani terus-menerus dan makin kuat terus dari waktu ke waktu. Nah Pak Bi, ini pertanyaan nyambung sama Mas Waluyo nih Pak Bi. Ini kata Pak Bi, kata-kata kunciannya ngeri, buat owner projectnya sulit berkutik. Ini sama Pak Bi tadi juga. Namun bagaimana tipsnya Pak Bi untuk bisnis atau konsultan baru yang benar-benar belum punya reputasi, portfolionya juga belum punya Pak Bi. Jangankan produk Pak Bi, ini masih foundernya aja nih Pak Bi. Foundernya aja belum punya reputasi, belum punya portfolio. Ini gimana harapannya Pak Bi agar ya tadi kata Pak Bi kan seberapa kamu pengen dipercaya. Lah ini belum mulai dipercaya Pak Bi, belum punya kepercayaan apa-apa Pak Bi. Gimana tuh awal-awal Pak Bi? Ya, itu kayaknya rezeki nggak bisa tertukar memang. Jadi saya bersyukur bahwa dari awal, dari usia masih sangat muda, dari umur 19 tahun, saya sudah dikasih kesempatan untuk bikin karya.
Hmm. Mulai dari packagingnya Bentul, packagingnya eh, Gudang Garam. Pernah pegang packaging Gudang Garam filter? Pernah. Enggak, Pak. Halo, Pak. Pernah pegang packagingnya Jarum Super? Pernah. Yang tengahnya merah, pinggirnya hitam? Pernah, Pak. Nah, itu saya bikin. Hmm. Nah, bukan karena saya pinter. Saya boleh pinter, tapi kesempatan nggak datang, nggak bisa. Jadi saya bersyukur saya dapat kesempatan. Dan kesempatan itu nggak balik 2 kali, Pak Mas Ari. Hmm. Nggak ada tuh tiba-tiba pemilik jarum datang ke saya, tolong dong bikinin packaging baru. Nggak ada tuh. Ya itu udah puluhan tahun ya itu yang dipakai gitu. Dari tahun 70-an itu saya buat. Nah, lucunya hampir semua rokok flip top yang ada di Indonesia, desainnya saya yang bikin. Hmm. Bentul biru saya yang bikin. Jarum super saya yang bikin. Gudang Garam Merah saya yang bikin. Gitu. Jadi eh, karena saya yang bikin sama, jadi akhirnya positioningnya bisa dibeda-bedain. Tidak saling tumburan gitu, tidak saling benturan. Karena Pak Bi yang bikin semua ternyata ya. Iya, Pak Bi, akhirnya Pak Bi mengucapkan kata-kata kesempatan yang saya sebut adalah momentum, gitu ya. Artinya mungkin ada banyak orang yang sama kayak Pak Bi tinggal di Jakarta atau sama jualan komik juga atau buat komik tapi nggak dapat momentum seperti Pak Bi. Dan momentum ini So, menurut saya hak prerogatifnya Allah, tinggal manusia ini mau nggak memanfaatkan momentum itu untuk diambil atau dilewatkan saja karena nggak pede. Ini dari awal saya lihat dari orang Norwegia datang, momentum hajar dan diskusi juga ke seorang bapak atau orang tua tadi ya, gimana Pak, hmm. diambil atau tidak. Toh kamu kuliah juga nanti kerja gitu ya. Dan akhirnya benar-benar membawa Pak Abi sampai di posisi bertemu dengan CEO-CEO besar di Indonesia, internasional sampai presiden. Momentum atau kesempatan. Nah Pak Abi, momentum itu bisa ini nggak Pak Bi ya, untuk teman-teman agar makin bagus personal brandnya. Ini ada Mas Dedi yang nanya karena dia agen properti gitu Pak Bi. Bagaimana sih personal brand Pak Bi untuk seorang agen properti? Mungkin nyari momentum agar jadi apa ya Pak Bi, figur yang punya authority atau punya kesempatan kolaborasi atau belajar dengan expert seperti Pak Bi. Sebenarnya gimana sih Pak Bi agar kita bisa apa ya dapetin momentum itu, dan ini pertanyaan sekaligus ini Pak Bi, bagaimana bangun personal brand untuk seorang agent properti atau yang lain? Ya, saya percaya kepada luck. Jadi usaha itu uh, dalam sebuah usaha manusia itu cuma 1%. Tapi luck itu yang 99%. Jadi bagaimana kita menemukan luck? Nah, menurut Shakespeare, dia mengatakan, luck is how you expose yourself into chances. Bagaimana, luck itu adalah bagaimana Anda mengekspos diri Anda pada kesempatan-kesempatan. Gitu. Makanya kartu nama saya itu membuka kesempatan. A creative person looking for a creative client. Itu kan membuka kesempatan. I expose myself untuk open an opportunity. Nah itu, jadi bagaimana Anda menciptakan kesempatan. Nah ketika kesempatan terbuka, mampu nggak Anda menciptakan positioning yang membuat Anda tampil beda dari orang lain? Gitu. Kalau misalnya izin, agen izin sambil nyatet Pak Bi, penting banget nih Pak Bi. Oke, oke. Oke, guys. Misalnya agen properti tadi kan yang nanya. Bagaimana caranya membangun personal brand untuk agen properti? Saya kasih kata kuncinya, tapi jawabannya cari sendiri ya.
Kasih buntutnya. Jangan menjual properti sebagai rumah. Oke. Jangan menjual fisiknya. Tapi jualah manfaatnya atau identitas pembelinya atau apa namanya? Ya, dua itu cukup. Oke. Sip. Tepuk tangan dulu. Yeay. Pak Abi, ini benar-benar menjawab ya sampai dikasih tips loh ini. Ini kalau workshop ini udah, ini Mas Dedi udah dapat ilmu workshop personal brand untuk agent property ini luar biasa ya. Pak Abi, ada yang tanya marketingnya nanti Pak Abi mungkin bisa dijelaskan setelah ini Pak Abi ya. Kapan kelas brandingnya Pak Abi yang tercepat. Saya izin untuk meng-highlight dulu Pak Abi. Teman-teman, faktor luck itu besar sekali Pak Abi, malah kerja keras 1%. Ini kalau saya bikin kalimat spiritualnya ya la haula wala quwata illa billah ya. Betul. Kata kuncinya adalah bisa nggak expose yourself open opportunity. Expose yourself to open opportunity. Jadi bisa mengekspos diri kita nggak pada saat ada kesempatan, gitu ya. Karena ada banyak kesempatan yang muncul, misalnya ada forum properti gitu Pak Bia, ada banyak expert properti. Yang mau bertanya, yang mau datang ke belakang panggung, yang mau untuk ketemu sama expert, itu mungkin nggak banyak. Hanya orang-orang yang benar-benar punya why, yang kuat, punya dendam kesumat yang berkah tadi. Seperti Pak Bia ya. Jadi ketika kesempatan terbuka, ini ingat kata kuncinya, ketika kesempatan terbuka, mampu nggak langsung melakukan positioning. Ini first impression Pak Bia berarti ya. First impression pertama. Pak Bia. Ini yang kita bahas di episode pertama, walaupun ketemu di toilet, it's showtime. Ini saatnya Anda kenalan kesempatan sama dia, positioning Anda, kasih kartu nama, tapi kartu namanya yang dipikirin dikit lah, berdoa dikit di sajadah supaya kartu namanya kayak Pak Bi gitu ya. Membuka opportunity, akhirnya orang ini ingat sama Anda. Orang ini akhirnya, kalau Pak Bi bilang itu laci-laci pikiran ya, laci-laci di pikiran kita, nah minimal Anda masuk laci paling bawah gitu lah ya. Udah cukup lah kira-kira teringat nama Dodi. Oh, Dodi Property. Iya, gitu ya. Itu udah merupakan langkah untuk menuju ke luck yang 99%. Nah, Pak Bi, ini pertanyaan masih banyak, Pak Bi. Saya izin untuk membahas faktor luck 99%, Pak Bi. Saya meyakini, Pak Bi, sangat meyakini 99% faktor luck saya itu karena doa kedua orang tua, Pak. Bahkan saya kalau ketemu teman-teman yang bisnis, saya bilang, Kang Dewa sering bilang itu, seret apanya namanya, pipa rezekinya seret tuh. Nah, pipa rezeki buat saya yang terbesar adalah ridho kedua orang tua. Makanya setelah sajadah, saya biasanya menelpon kedua orang tua, Pak Bi, untuk minta doa, restu, ridho, kemudian support, dan kemudian semangat dan spirit. Dan itu ngaruh banget ya energi saya, Pak Bi. Faktor lucknya jadi naik. Pak Bi, sebesar apa sih figur Bapak tadi, Pak Bi, pada saat Pak Bi ngobrol, ngambil tawaran dari orang Norwegia, kemudian orang tua. Dan apakah Pak Bi setuju valid bahwa ridho dari orang tua membuat faktor luck kita jadi makin berkah gitu Pak, dibanding kita mungkin punya masalah, problem atau menyakiti. Pak Bi, validasi Pak Bi untuk yang muda-muda Pak Bi, silakan Pak Bi. Ya, hubungan saya dengan orang tua itu lebih dekat ke ibu daripada ke ayah. Itu saya kira natural ya, karena bahkan Rasulullah juga mengatakan menyebut ibu 3 kali, ya, kemudian menyebut ayah itu 1 kali. Nah, yang saya lakukan, saya nggak pernah minta sama dia. Jadi saya nggak pernah minta doa, minta didoain, nggak pernah. Itu jarang banget saya minta mohon doa restu, itu jarang banget. Mungkin waktu mau menikah ya, gitu ya. Tapi untuk hal seharian itu jarang saya lakukan. Yang saya lakukan itu, apapun yang diminta orang tua, berikan. Itu yang saya lakukan. Dan bahkan berikanlah sebelum dia minta. Wow. Sebelum dia minta, kita udah berikan. Jadi jangan sampai ibu saya bilang begini, wah ini saya undang ke rumah gitu ya, ke rumah. Saya pamerin, Mam, ini rumah saya udah ada furniture-nya nih sekarang. Gitu. Terus Mama mau coba nih duduk di kursi ini gitu kan. Terus beliau bilang, wah enak nih kursi kamu. Itu nggak pakai nunggu besok beliau pulang ke rumah,
kursinya langsung saya kirim. Wow. Itu yang saya lakukan. Tepuk tangan dulu. Saya pernah pamer mobil nih. Saya punya Mercy Tiger, waktu itu tahun 86 ya. Saya beli tahun 90-an lah, gitu ya. Dia masih grass karena dari gudang. Terus saya rapiin, kemudian saya pamerin ke ibu saya. Ya, saya bilang, "Mam, ayo ke dokter saya antar." Begitu naik mobil, dia bilang, "Wah, enak ya mobil kamu ya." Gitu. Kalau kamu punya lagi, Mami mau nih, gitu. Itu begitu sampai rumah, kunci saya tinggal, saya minta dijemput sopir. Jadi mobil itu udah langsung saya kasih ke Mami, pada saat itu juga. Padahal saya nungguin mobil itu berapa tahun itu untuk saya merayu orang itu supaya jual itu lama banget. Tapi karena ibu saya bilang, kalau ada lagi yang kayak gini, kan nggak mungkin ada lagi, karena yang kayak gini cuma ini kan gitu. Ya udah saya tinggal. Wow. Dan itu menurut saya kunci rezekinya di situ. Waduh, tepuk tangan. Kita bikin seminar aja Pak Abi, kayaknya seminar nasional tadi. Nah, ini penting banget tahu. Jadi teman-teman, kenapa sih Pak Bi tadi ya nggak pernah ngirim proposal, pitching habis-habisan, kemudian ya apa ya? Pada dasarnya kan orang kalau bangun konsultan baru jadi profesional baru ya sulit ya untuk memulai gitu, untuk nyari klien. Pak Bi malah sudah positioning hanya orang-orang kreatif yang bisa kerja sama Pak Bi. Bahkan jarang orang nawar itu di mana-mana turun harga dari 15% jadi 14%. Ini Pak Bi naik ke 16%. Orang kalau ketemu orang minder, ini Pak Bi berserah diri disajadah dan lain-lain. Tapi ternyata energi spiritualnya Pak Bi adalah hubungan Pak Bi ke orang tua. Nah kita, kalau saya sendiri Pak Bi hanya pada saat minta ridho, menelpon gitu ya. Ternyata Pak Bi ini kata kuncinya teman-teman, dia tagline-nya ya. Berikanlah sebelum ibu kita minta. Nah kira-kira gitu tagline-nya ya. Sebelum dia minta. Kalau ini bisa kita lakukan, teman-teman, kayaknya faktor luck-nya otomatis akan mengalir dengan deras, Pak Bi. Baik sebagai agen properti, sebagai karyawan, sebagai guru. Karena ibu kita sendiri udah merasakan kebahagiaan karena anaknya udah memberikan apa yang belum dia minta gitu. Dan terima kasih banyak loh Pak Bi. Ini saya nggak tahu nih Pak Bi pernah cerita hal ini nggak, tapi saya baru tahu bahwa sampai sofa, mobil, Pak Bi juga membahagiakan orang tua dengan berbagai macam cara. Dan ini motivasi buat saya Pak Bi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan saya jadi orang yang bisa mengikuti jejak Pak Bi ya, bisa berbakti kepada Bapak Ibu saya kedua-duanya, karena ya ternyata ini yang bikin proposal-proposal Pak Bi dan pitching Pak Bi itu bisa menggugurkan 19 kandidat yang lain. Subhanallah. Terima kasih banyak Pak Bi atas ilmunya ya Allah. Biasa. Dan ini saya belum pernah mention ya. Karena saya mention karena nanya aja. Jadi Mas Arif ini galinya pinter. Ke orang lain saya nggak pernah cerita. Jadi memang sejak saya bikin komik ya, sebelum kerja ini bikin komik, itu kalau ibu saya mengucap sesuatu, itu langsung saya kirim ke rumah tanpa saya sebut itu dari saya. Jadi, oh ini ada kiriman sofa dari mana ya? Oh mungkin fansnya Mami kali. Oh ini ada TV warna datang dari mana nih? Wah Mami banyak penggemar nih. Subhanallah. Iya. Jadi Pak Bi, saya mohon izin juga nih, kenapa saya menggali sampai sejauh ini Pak Bi, agar kan dari tadi saya memundurkan ke belakang agar orang tahu inner powernya Pak Bi dari mana. Dari dendam tadi Pak Bi, ada dendam Pak Bi ingin punya mobil, kendaraan di situ. Saya gali lebih dalam ke sajadahnya Pak Bi. Sampai menurut saya sajadah ini nggak bisa apa-apa nih kalau maminya ini sendiri sebenarnya sebel gitu. Nggak akan kasih buntut tuh. Jadi terjawab nih Pak Bi, berbagai macam faktor yang buat Pak Bi menjadi seorang deal maker yang handal. Ini sebuat kita sebagai tauladan, mudah-mudahan jadi amal jariah Pak Bi. Izin di save juga nih Pak Bi, banyak yang request di save Instagram live-nya supaya teman-teman bisa melihat role model bahwa
keberkahan kita di dunia itu karena tadi kata Rasulullah SAW karena orang tua ya, ayah, ibu, ibu. Pak Bi, waktu kita tinggal dikit, saya izin membaca pertanyaan-pertanyaan dikit Pak Bi. Ini dari Mbak Acua ya. Pak Bi, saya ingin bertanya personal branding untuk guru milenial apakah perlu juga? Ada yang bilang guru nggak perlu karena alay. Nah ini Pak Bi, personal brand bagi guru atau karyawan. Sebenarnya menurut versi Pak Bi ini perlu nggak sih Pak Bi? Silakan Pak Bi. Sebetulnya personal brand itu kalau ditarik ke ujungnya, itu semua orang wajib hukumnya untuk membangun personal brand. Karena ujungnya personal brand itu legacy. Jadi Anda ingin diingat sebagai siapa ketika Anda sudah tidak ada di dunia ini. Itu ujungnya. Jadi membangun personal brand itu sampai ke liang lahat, Mas. Itu. Jadi legacy itu kalau ditarik, kenapa bisa ada legacy? Karena Anda punya reputasi. Reputasi ditarik karena Anda punya prestasi. Prestasi kalau ditarik karena Anda punya passion dan kerja keras. Passion dan kerja keras kalau ditarik karena Anda punya kompetensi. Jadi temukanlah kompetensi Anda meskipun itu simple banget. Yang penting nanti kelak kemudian hari ketika Anda tidak ada, itu Anda dikenang sebagai siapa. Contoh yang di depan mata itu Bung Karno. Bung Karno itu di makamnya dituliskan, di sini dimakamkan Bung Karno, proklamator Republik Indonesia, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, presiden pertama Indonesia, penyambung lidah rakyat Indonesia. Nah, personal brand Bung Karno itu adalah sebuah legacy. Pertanyaan saya, siapa yang nulis, Mas? Yang nulis bukan Bung Karno. Yang nulis adalah para evangelisnya dia. Anak-anak ideologis Bung Karno seperti Subiakto itu akan menulis seperti itu. Nah, ini kalau kita membangun personal brand dengan tujuan legacy ya. Ada orang bangun tujuan personal brand ya, yang penting bisa hidup, cari makan gitu. Ini enggak nih. Nah, ini yang apa namanya, yang personal brand yang sungguhnya itu. Jadi, kalau ditanya apakah penting bangun personal brand? Oh, sangat penting. Kalau enggak, Anda begitu meninggal ya sudah dilupakan orang. Seperti ojek lewat, sudah. Gitu. Nah, kalau Anda lihat lagi, Bung Karno, proklamator kemerdekaan, itu DNA-nya dia, Mas. Ya, Presiden Republik Indonesia pertama, itu core value-nya dia. Karena nggak ada presiden pertama yang kedua, itu nggak ada. Added value-nya dia adalah penyambung lidah rakyat Indonesia. Nah, dari tiga itu, Anda bisa bangun personal brand. Jadi kalau teman-teman mau bangun personal brand, silakan googling maka Bung Karno. Anda lihat, nah itu DNA, core value, added value. Gitu. Dan ini, sebagai proklamator, Bung Karno itu satu-satunya. Karena nggak ada presiden berikutnya memproklamasikan kemerdekaan, nggak ada. Dan kalau Anda lihat dari negara-negara di dunia ini yang merdeka dari penjajahan, memproklamirkan kemerdekaan, itu nggak banyak. Salah satunya Indonesia. Singapura dikasih, Malaysia dikasih, Brunei dikasih, siapa lagi? Filipina dikasih, Thailand nggak benar dijajah. Jadi Indonesia itu termasuk langka. Jadi carilah DNA yang memang langka. Kalau nggak langka ya Anda sami mawon sama yang lain kan. Yang kedua, core value-nya juga harus langka. Presiden pertama itu cuma satu, nggak ada presiden pertama yang kedua, presiden pertama yang ketiga, nggak ada. Nah, kemudian added value-nya, penyambung lidah rakyat Indonesia.
itu tupoksi seorang presiden, menjadi penyambung lidah dari rakyat kepada dunia luar. Nah, bangunlah personal branding, ikut Bung Karno. Waduh, dapat ilmunya nih, subhanallah. Saya Kalau udah kalau nggak percaya Mas Ari, Anda googling, Anda tulis Bung Karno, pasti yang keluar proklamator. Iya, Anda googling proklamator, yang keluar Soekarno. iya, iya. Padahal Bung Karno sudah meninggal sebelum Google ada. Kenapa kok sampai beliau itu namanya itu jejak digitalnya itu begitu kuat? Iya, Bukan dia, Mas, tapi para evangelisnya dia. iya. Evangelisnya dia yang menulis, bukan dia atau anaknya atau enggak, evangelisnya. Pengagum-pengagumnya. Nah, itu baru personal brand. Iya, Pak Bi. Terima kasih banyak, Pak Bi. Ini ya Allah, saya juga masih ingat ibu saya ngajak ke makam Bung Karno gitu ya. Tapi waktu itu belum ada struktur yang Pak Bi bilang ini. Ternyata ada DNA-nya, ada core value, ada added value, dan ternyata penting banget siapapun kita pengen menjadi orang yang biasa, atau kata Coach Indra, mentor saya, rise above the crowds. Orang yang menonjol dan akhirnya berkat dunia akhirat spesial. Dan Pak Bi, ternyata Bung Karno itu kalau saya lihat dari saya nonton film Host Cokroaminoto, punya mentor, seperti Pak Bi juga punya guru, melatih mental juga. Teman-teman, jadi dari kompetensi punya passion dan kerja keras, nanti jadi prestasi kayak Bung Karno, punya reputasi dan akhirnya legacy endingnya. Dan terima kasih Pak Bi, waktunya udah habis Pak Bi. Mungkin yang terakhir, atas Pak Bi yang terdekat gitu, dan closing statement dari Pak Bi. Terima kasih banyak loh Pak Bi, ini 1,5 jam luar biasa. Biasanya Pak Bi diundang untuk perusahaan-perusahaan besar aja nih kalau saya ngundang Pak Bi nih. Pak Bi, kelas berikutnya dan closing statement, silakan Pak Bi. Oke, pesan saya pada anak muda-muda nih, terutama Mas Ari ya, jadikanlah diri Anda ini sebuah teko. Tahu teko ya? Teko itu tempat orang bikin teh. Ketika ada pesta, ketika ada keriaan, teko dikeluarkan dari lemari, diisi teh, diisi air panas. Nah, ketika dikucurkan, maka yang keluar air teh. Tapi teh itu bukan punya teko, Mas. Teh itu punya yang punya hajat. Nah, yang punya hajat itu bukan kita. Yang punya hajat itu yang memberikan kita kesempatan. Jadi, kalau hajat itu datang, mintalah diisi teh, gitulah kira-kira. Nah, nikmatilah proses ketika teh itu bergolak dengan air panas. Itu luar biasa. Sampai-sampai si Teko ini bilang, kok gue nggak kenal diri gue sendiri ya? Gitu. Sudah melebur jadi satu sama air panas dan teh. Nah, itulah gambaran saya selaku insan ya. Ya, nah selama ini yang dilihat oleh Mas Arif dan teman-teman ini apa nih kehebatan Pak Bi? Oh, itu residunya aja. Teh yang udah diambil sama yang punya hajat, itu masih ada sisanya. Nah, itu sisa-sisanya. Makanya kalau ditawarin jadi doktor honoris causa, nggak pernah mau saya. Itu pesan dari saya. Jadi, teman-teman, jangan pernah berhenti belajar. Karena yang membuat Anda masih tetap dipandang orang adalah karena Anda relevan. Kalau Anda sudah tidak relevan, Anda lapuk dimakan zaman. Nah, tua itu adalah lapuk dimakan zaman. Jadi kalau Anda tidak mau tua, jangan sampai lapuk dimakan zaman. Itu pesan saya cuma itu. Jadi terima kasih atas undangannya, Mas Ari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bi. Waduh, ini terus kelasnya Pak Bi ada di IG Pak Bi. Sampai ketemu Pak Bi. Mohon maaf Pak Bi banyak salah yang muda-muda ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk ya, kelas saya ya, saya jelasin sedikit ya Mas ya, izin ya. Kelas saya itu ada 3 ya, yang wajib diikutin.
Yang pertama adalah branding, marketing, selling. Hubungan antara branding, marketing, dan selling. Dan itu sudah tingkat keempat sekarang, Mas. Oh. Udah marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Itu yang pertama. Yang kedua adalah magnet branding. Kalau tidak ada magnetnya, orang tidak akan transaksi. Nah, yang ketiga ini yang paling penting ini. Brand disruption. Bagaimana Anda tidak hanya rise above the crowd, tapi Anda menjadi the one and only. Wow. In that category. Nah, tiga itu yang penting. Tanggal 16 Februari ini ada kelas yang brand disruption, tapi sebaiknya saya sarankan ikut yang dua dulu. Karena itu banyak sekali terkait sama yang... Jadi yang ketiga ini penajaman, Mas. Penajaman. Jadi bagi para alumni branding, marketing, selling, dan alumni dari magnet branding, silakan kalau mau ikut, sangat bermanfaat. Itu, Mas. Masih. Terima kasih Pak Bi. Saya tutup Pak Bi dengan kesimpulan Pak Bi untuk menjadi deal maker handal. Pertama, mentalnya dilatih, sajadahnya spiritual dilatih, ke orang tua dilatih. Mudah-mudahan kita bisa mendapat momentum, kesempatan, dan akhirnya bisa menjadi orang yang berkah dunia. Terima kasih Pak Bi. Saya tutup Pak Bi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.